Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi ibn abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi amma ba'du. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab ke-10, yaitu tentang berwudu sesi kedua, ya. Pada pertemuan pertama kita sudah bertemu, ya, apa itu wudu, apa rukun dan syarat wudu dan sebagainya, dan kita akan melanjutkan tentang apa-apa yang membatalkan wudu, kemudian doa berwudu, ya. Dan manfaat untuk wudu, ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali pertemuan ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati pikiran kita, Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yuk angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kita doakan kedua orang tua kita. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sekalian, bab ke-10 berwudu sesi yang kedua. Nah, kita awali dengan hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Di antara hal yang dapat membatalkan wudu adalah hilang ingatan karena tidurnya nyenyak. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Orang yang tidur, ya, maka otomatis ingatannya hilang. Kalau orang ingatannya hilang, maka wudunya menjadi batal, ya. Yang kedua, yang bisa membatalkan wudu, buang air besar atau buang air kecil, ya. Buang air besar atau buang air kecil. Nah, jadi kotoran-kotoran yang keluar dari hasil buang air besar dan kotoran-kotoran yang keluar dari hasil buang air kecil itu bisa membatalkan wudu kita. Oleh karena itu, jikalau kita sudah berwudu lalu kita buang air besar atau buang air kecil, maka kita wajib wudu kembali pada saat kita mau melaksanakan sholat. Oke. Selanjutnya, yang bisa membatalkan wudu, buang angin, ya, baik bersuara maupun tidak bersuara, baik yang suaranya besar maupun suara yang kecil. Apabila ada angin yang keluar dari bagian belakang tubuh kita, ya, maka itu bisa membatalkan wudu kita, atau disebut juga dengan kentut, ya, bunyi maupun tidak bunyi.
bau maupun tidak bau, suaranya besar maupun suaranya kecil. Kalau ada angin yang keluar dari bagian tubuh belakang kita, ya, tempat buang air besar, tempat keluarnya buang air besar, maka wudhu kita menjadi batal. Oke. Yang kemudian yang bisa membatalkan wudhu, hilangnya akal. Nah, kalau yang pertama hilangnya akal karena tidur. Nah, yang pada hal ini ya, hilang akal pun bisa dikarenakan mabuk. Orang mabuk-mabukan, bukan mabuk karena naik mobil ya kemudian muntah, tapi orang yang minum minuman keras akhirnya mabuk, kan akalnya hilang, akal sehatnya hilang, maka wudhunya batal. Kemudian orang yang tiba-tiba gila, ya, orang gila kan akal sehatnya hilang tuh, maka wudhunya pun menjadi batal. Oke. Dan yang berikutnya yang bisa membatalkan wudhu apabila bersentuhan kulit tubuh laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, ya. Kita bersenggolan kalau kita sudah sama-sama dewasa, ya, antara kulit laki-laki dan kulit perempuan, maka wudhunya menjadi batal. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu, ya, saya yakin, Bapak yakin, anak-anakku semua sudah bisa nih, karena kita setiap hari berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, boleh juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dilanjutkan Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah tubuh saya, jadikanlah diri saya minat tawwabina, menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat dari kesalahan yang telah kami lakukan. Waj'alani minal mutatahhirin, dan jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang senantiasa selalu menjaga kesucian atau senantiasa bersuci. Ya, bisa ya, coba Bapak ulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, atau boleh ditambahkan waj'alani min ibadikas sholihin. Itu boleh ditambah, boleh juga tidak. Oke, selanjutnya apa sih manfaat wudhu? Satu, orang yang berwudhu kata Nabi dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ketika kita mencuci tangan kita pada saat berwudhu, maka dosa-dosa yang diakibatkan oleh tangan kita Allah ampuni. Ketika kita berkumur-kumur, maka dosa-dosa yang keluar dari mulut kita Allah ampuni. Ketika kita membasuh muka, dosa-dosa yang kita lakukan melalui muka kita, ya, melihat hal yang tidak baik Allah ampuni. Ketika kita membasuh mulai dari ujung jari sampai siku kita gunakan untuk hal yang tidak baik, untuk melakukan kejahatan, nyolong, perjudian, kemudian mabuk-mabukan, maka tidak Allah maafkan. Oleh karena itu, pada anakku sekalian, ya, kita gunakan, kita manfaatkan sebisa mungkin, ya,
untuk selalu berwudu. Semakin sering kita berwudu, maka semakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan seringnya berwudu, maka otomatis kita menjaga kebersihan, ya. Tangan kita cuci sehari 5 kali, berarti tangan kita selalu menjadi bersih. Muka kita cuci 5 kali, berarti muka kita akan selalu bersih, ya. Bukan hanya dengan wudu, tapi juga kita bisa bersihkan dengan mandi, ya. Baik. Kemudian manfaat yang ketiga dari wudu yaitu menjaga kesehatan. Ya, kalau kita pandai menjaga kebersihan, insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat. Sementara bagi mereka yang malas, yang enggan untuk berwudu, maka sama juga atau sama dengan dia malas untuk menjaga kesehatan. Oke, dilanjut. Sudah semua ya. Anak-anakku sekalian, tadi sudah kita bahas. Oke, satu-satu. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan wudu, yang pertama hilang ingatan karena tidur. Yang kedua yang bisa membatalkan wudu adalah buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga buang angin, dan yang keempat hilang akal karena mabuk atau gila. Itulah yang bisa membatalkan wudu. Mudah-mudahan ketika kita sudah berwudu, ya, kita bisa menjaga wudu kita untuk tidak batal sampai kita selesai melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan dari wudu yang kita lakukan, sholat kita menjadi sah. Ingat, orang yang tidak berwudu maka sholatnya tidak akan sah. Baik anakku sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan, ya. Sebagai penutup, ada sedikit tugas saudara sekalian, ya. Silahkan buka di buku paket halaman 73 dan 74, kerjakan bagian 1 dan 2. Ya, seperti biasa, tugas boleh dikerjakan di buku tulis atau buku paket, hasilnya dipoto lalu dikirim melalui kolom tugas GCR. Penyerahan tugas paling lambat hari Sabtu 8 Januari 2022 pukul 12 siang atau pada saat kita pembagian rapot. Baik anakku sekalian, setelah tanggal 8 kita bagi rapot, ya, Minggu atau hari Senin ini kita mulai libur, ya. Insya Allah batas waktunya sampai kapan? Insya Allah akan disampaikan oleh penyerahan tugas banyak. Setelah kita melakukan pembagian rapot, kita libur dan kita akan masuk kembali pada tanggal 24 Januari, dan insya Allah nanti akan diinfokan oleh kualas atau wali kelas kalian semua, ya. Baik, ini saja dari Bapak. Sebelum kita tutup, kita seperti biasa kita baca doa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, baik untuk kedua dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Amin.